Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik nikmat kesehatan, baik nikmat iman, baik nikmat Islam, baik itu nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita rasakan, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih atau senangnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada kamu, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beringan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ar-rahmah syafi'il ummah, Nabi yang memberikan rahmat dan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat yang kita impikan yaumil mahsyar nanti melainkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini, salah satu amalan yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda beliau dikatakan, man shalla alaihi salatan wahidah sallu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka akan aku balas dengan 10 kebaikan. Maka tidak layaklah bagi kita dititipkan mulut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita enggan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berselawat, semoga kita disisikan dan disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang penuh makfirah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, perbanyaklah amal-amal soleh, perbanyaklah kebaikan, perbanyaklah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, sedekah yang kita infakkan, maka itu semua akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, keburukan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan pula dosanya kepada kita yang melakukan keburukan tersebut. Untuk itu, lakukanlah, tunaikanlah bulan puasa ini dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan penuh keimanan dan pengharapan tadi, kita diampuni dosa-dosa yang telah berlalu hendaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal attas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak bernilai puasanya, melainkan dia mendapatkan rasa haus dan lapar. Siapa orang tersebut? Yaitu orang-orang yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, orang yang tidak bisa menjaga pendengarannya, dan orang yang tidak bisa mendengar dan menjaga hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita berbohong, dengan kita bergibah, dan dengan kita mengadu domba, itu dapat mengurangkan pahala puasa kita. Jadi rugi kita tidak melakukan hal-hal kebaikan di bulan Ramadan ini. Jadi untuk itu teman-teman saudara semuanya,
Lakukanlah, tunaikanlah bulan puasa ini dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis Rasulullah SAW tersebut, dan artinya barang siapa yang menunaikan ibadah puasa dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu yang kita lakukan. Jadi untuk itu teman-teman kami semua, gunakanlah waktu yang singkat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu Ramadan tahun depan kita akan bertemu atau tidaknya. Karena kematian tidak memandang yang namanya tua atau muda. Kematian tidak memandang yang namanya masih sehat atau sakitnya. Tetapi jikalau sudah giliran kita, maka siap tidak siap kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pergunakanlah waktu yang singkat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sebenar-benar kehidupan yaitu ranah akhirat nantinya. Untuk itu persiapkanlah bekal dan apapun amal ibadah kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.